Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamia Sundari, NIM 430402001117. Di sini saya akan menerangkan tentang tafsir ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia dan pertumbuhan dan perkembangannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh, akal, dan roh. Manusia memiliki asal-usul yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, lalu menjadi nutfah, hingga akhirnya menjadi makhluk paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Tafsir ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia yang pertama adalah tafsir Quran surat Al-Fatir ayat 11 yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Menurut Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, Allah menciptakan kita semua manusia dari tanah karena bapak manusia kita Adam diciptakan dari tanah pula. Lalu Allah menciptakan manusia dari nutfah, sperma, dan kemudian dijadikanlah manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Serta seseorang diberi umur panjang atau pendek, semua ini telah tercatat dalam sebuah kitab. Yang kedua adalah Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang telah diciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan mengurus langit dan bumi serta segala yang ada padanya itu adalah Tuhan yang maha mengetahui. Dia maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi dalam hati, yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Dia juga maha mengetahui segala yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat oleh mata. Dialah Tuhan yang maha kuasa, maha kekal rahmatnya, dan Dia pula yang menciptakan seluruh makhluk dengan bentuk yang baik, serasi, serta dengan faedah dan kegunaan yang hanya saja Dia yang mengetahuinya. Yang ketiga adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dan tempat yang kokoh, rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Perkataan para tafsir terdahulu semuanya sama dan tidak keluar dari penafsiran ahli bahasa. Adapun sebagian ahli tafsir zaman sekarang telah mengisyaratkan apa yang sesuai dengan penemuan-penemuan di zaman sekarang. Ibnu Asyur, ahli tafsir masa kini, berkata, termasuk dari mukjizat Al-Quran tentang keilmuan adalah penamaan jenis fase ini dengan nama Alaqah. Itu adalah penamaan yang sangat bagus dan serasi karena telah diteliti bahwa bagian kecil yang terbentuk dari nutfah, yaitu Alaqah, dia punya daya hisap yang kuat yang menghisap darah dari ibu, kemudian dia menempel di urat-urat yang ada di rahim, kemudian darah disuplai kepadanya, dan Alaqah adalah segumpal darah yang membeku. Tafsir ayat Al-Quran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan manusia pada dasarnya merupakan pola tetap yang pasti dialami oleh setiap individu dan umumnya. Selain itu, perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak tahap perempuan hingga berlanjut sepanjang rentang hidup seseorang. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang perkembangan manusia, maka dari itu terdapat dalam Al-Quran akan dicoba dikomparasikan dengan disiplin ilmu psikologi, di mana dengan dilakukannya kajian ini akan memberikan wawasan baru mengenai konsep perkembangan manusia yang dihasilkan oleh para ilmuwan barat yang sebenarnya sudah tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Sucilah Allah maha pencipta yang paling baik. Mujahid mengemukakan min sulatin berasal dari anak cucu Adam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dengan artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah yang digenggamnya dari seluruh permukaan bumi. Kemudian anak-anak Adam datang sesuai dengan kadar warna tanah, di mana mereka ada yang merah, putih, hitam, dan di antara hal tersebut ada juga yang jahat dan ada juga yang baik serta di antara keduanya. Hadis tersebut telah diriwayatkan Abu
Daud dan At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut hadis sahih. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Dhamir di sini menjadi kembali kepada jenis manusia sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat lainnya, artinya yang membuat segala sesuatu yang telah diciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang jijik, air mani. Maksudnya kemah berpindah dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain, dari suatu sifat ke sifat yang lain. Oleh karena itu, di sini Allah Ta'ala berfirman dengan artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yang artinya kemudian kami jadikan nuftah, yaitu air yang memancar yang keluar dari tulang rusuk yang berada di tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita yang berada di antara tulang selangkang dan pusar, sehingga menjadi segumpal darah merah yang memanjang. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kuburan, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian dari segumpal darah yang sempurna, kejadian yang baik dan yang tidak sempurna, kami jelaskan kepadamu yang kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada kedewasaan di antara kamu yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui bagi segala sesuatu yang dahulunya telah diketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Sebagaimana yang tercantum dalam As-Sahihain dari hadis Al-Ammashi dari Zaid bin Wahab bahwa Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda dengan artinya, yang sesungguhnya kami masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula, kemudian menjadi segumpalan seperti potongan daging selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepada malaikat lalu meniupkan kepadanya roh yang diperintahkan untuk menulis 4 perkara, ketentuan rizkinya, ketentuan ajalnya, ketentuan amalnya, dan ketentuan ia celaka atau bahagia. Firman-Nya, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, yaitu bayi yang lemah badannya, pendengaran, penglihatan, perasaan, gerak, dan akalnya, kemudian kami memberikan kepadanya kekuatan sedikit demi sedikit, serta menumbuhkan kasih sayang kepada orang tua sepanjang siang dan malam. Untuk itu dia berfirman, kemudian kamu sampai pada kedewasaan, yaitu kekuatan itu semakin bertambah sempurna dan semakin pada masa muda dan menjadi orang yang indah dipandang. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, yaitu di saat muda dan kuat, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, yaitu sampai tua, jompo, lemah kekuatannya, akalnya, dan pemahamannya, serta semakin berkurang kondisi aktivitasnya dan kelemahan berpikirnya. Untuk itu dia berfirman, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah dialah yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu sesuatu itu kuat, itu lemah, yang menjadi dan berubah. Dia menjadikan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Yang ketiga, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-2 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah mimpi yang benar melalui tidur, di mana beliau tidak bermimpi melainkan datang sesuatu seperti falak subuh. Setelah itu beliau menjadi lebih senang mengasingkan diri. Kemudian beliau mendatangi Gua Hiro. Di sana beliau beribadah untuk beberapa malam dengan membawa perbekalan yang cukup, sehingga setelah itu beliau pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama, sampai akhirnya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba, yang ketika itu beliau masih di Gua Hira. Di Gua Hira beliau didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, bacalah. Rasulullah bersabda, maka kukatakan aku tidak dapat membaca. Lebih lanjut beliau bersabda, lalu Jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Selanjutnya Jibril melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Setelah itu dia melepaskanku lagi seraya berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak dapat membaca.
Lalu dia mendekapku dan ketiga kalinya sampai itu benar-benar kepayahan. Setelah itu dia melepaskanku lagi dan seraya berkata, bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan sampai pada ayat malam ya'lam, apa yang telah diketahuinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.